Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit dan kali ini gue akan bahas beberapa match dari IPL dan La Liga ya di weekend kemarin. Eh, oke, kita ke IPL dulu. Kemarin ada beberapa pertandingan yang cukup seru. Man City itu berhasil ditahan imbang oleh Soton 1-1. Ya, kalau nonton pertandingannya ya praktis City ini kurang beruntung ya, karena 3 kali kena mistar. Soton juga 1 kali, cuman ya walaupun itu misalkan semua jadi gol, tetap City yang menang ya. Jadi begitu juga dengan peluangnya begitu banyak, ya apes lah istilahnya, City itu apes lah. Dan nggak masalah juga saat sekali-sekali mereka nggak meraih kemenangan, nggak masalah, asal asal mereka secara permainan konsisten lah. Jadi menurut gue nggak ada masalah untuk City, mereka tetap beberapa poin unggul di atas ya. Terus ada MU. Nah, ini yang gue bahas. MU kemarin menang lawan siapa ya kemarin? Kemarin itu menang lawan eh West Ham. Nah, West Ham ini kan kita tahu posisinya sebelum pertandingan ini adalah di atas MU, di posisi 4. Ya, secara kalkulasi peringkat di La Liga, mereka di atas MU. Nah, gimana pertandingannya? Praktis MU ini bermain dengan formasi yang sama. Rangnick tidak mengubah banyak. Elanga, Greenwood, Ronaldo di depan, Bruno, McTominay dan juga Fred di tengah, Maguire, Varane, Dalot dan juga Teles ya. Ini praktis sama lah. Dan kalau kita lihat memang babak pertama ini nyaris tidak ada peluang dari kedua tim. Dalam arti peluang berbahaya itu nggak ada. Bahkan shot on target itu 0-0 di babak pertama ya. Tapi kalau kita lihat MU ini bukan seperti pertandingan lalu, dalam arti pada saat menang melawan Aston Villa 1-0, seri pada saat lawan Aston Villa 2-2, terus mereka kalah 0-1 lawan Wolverhampton. Tapi pertandingan kali ini mereka mencoba mengontrol pertandingan. Mereka menguasai pertandingan. Passingnya udah oke lah, dari belakang ke tengah oke. Tapi yang menjadi masalah dari MU ini bukan dari tengah ke belakang, tapi dari tengah ke depan. Dalam arti finishing pass, dalam arti create chancesnya, peluang besarnya, itu yang menjadi permasalahan dari MU kemarin. Bruno memang diandalkan dalam formasi 4-2-3-1. Polanya ini ada di Bruno. Kalau lihat dari zamannya Ole lah, harusnya memang dari 2 wing. Tapi kelihatan 2 wing ini juga tidak bisa berbuat banyak. Greenwood depan gawang, Ronaldo, Bruno kosong, malah coba digocek-gocek, shoot hilang bola. Ya, gue juga nggak ngerti kenapa Greenwood ini terus dijadiin starter. Mungkin nggak ada pilihan lain buat Rangnick. Cuman mending lu kasih kesempatan kepada Lingard atau siapa, Diallo itu, kasih kesempatan daripada maksain Greenwood terus yang mainnya nggak egois gitu. Gue kemarin yang video pada saat menang lawan Burnley, Greenwood itu sebenarnya nggak terlalu egois pada pertandingan itu ya. Cuman dia kembali lagi pertandingan kali ini benar-benar egois ya. Kalau itu gol ya, gue rasa MU akan menang besar gampang gitu, merem. Terus ya praktis, kalau orang banyak bilang ini laki-laki, dalam arti beruntung lah. Ya kalau kita lihat golnya di menit-menit terakhir dan bagaimana situasi golnya yang banyak orang bilang offside, padahal ya kita nggak usah bahas itu offside apa enggak, karena udah jelas onside. Yang gue mau soroti adalah pertandingan ini menjadikan titik balik yang luar biasa untuk MU, di mana mereka tidak banyak diserang. Itu kunci pertamanya. Biasanya De Gea itu udah pontang-panting, udah berapa save, udah jadi man of the match lah. Tapi pertandingan kali ini nyaris itu nggak ada peluang sama sekali dari West Ham. Nyaris nggak ada peluang. Cuman 1 shot, itu pun ke arah kiper. Udah, sisanya De Gea itu mungkin ngopi. Memang kipernya West Ham juga sama sih sebenarnya, nggak banyak peluang. Cuman 1 shot dari berbahaya dari Fred sama Ronaldo on target, udah itu doang. Sisanya sih nggak terlalu berbahaya ya. Tapi setidaknya dari defense United ini sudah lebih baik lah dibandingkan sebelumnya.
dibandingkan beberapa match di mana De Gea ini harus bekerja keras, harus menjaga MU dengan baik ya di pertahanan. Kalau kita lihat dari possession juga 57 berbanding 43 dari MU ya, dan total shot 18 itu banyak dari MU. Dan ya gol-gol kayak gitu kan it happens dalam sepak bola. Tinggal bagaimana yang gue soroti adalah mental pemain MU, fighting spirit, tidak menyerah hingga menit terakhir. Itu yang penting bagi sebuah klub besar untuk bisa meraih kemenangan. Dan it's great goal menurut gue, walaupun sedikit ada bau keberuntungan golnya ya, gue bilang bukan MU-nya, karena umpan dari Teles itu kan harusnya bisa diintercept oleh pemain belakang West Ham yang nyundul, tapi ternyata bola itu pindah lagi justru kepada Ronaldo dan selesai lah. Ronaldo tinggal berkombinasi, Cavani tidak egois kalau Greenwood berasa di shoot. Terus ya kita lihat ini kemenangan penting untuk United balik ke 4 besar, walaupun beberapa pertandingan lebih banyak daripada Arsenal, dari Tottenham. Kalau kita lihat mereka 22 match, Arsenal 21, Tottenham 20. Poin mereka beda 2 poin dengan Arsenal dan Tottenham. Jadi kalau Arsenal menang, mereka punya poin 1 lebih banyak daripada United di peringkat 4 besar. Kita lihat aja nanti. Persaingan 4 besar ini seru sekali. Ditambah Chelsea pun udah konsisten, nyaris nggak konsisten. MU menang 2 pertandingan sisa, kan Chelsea 24, MU 22. MU menang 2, itu poinnya 43, beda 4 poin doang dengan Chelsea. Jadi masih sangat seru, masih sangat jauh. Perjalanan masih akan ada salip menyalip ini kalau gue lihat. Terus apalagi dari IPL ini, Everton Aston Villa 1-0 ya. Aston Villa juga lumayan sudah meningkat nih di bawah Gerrard. Terus ada Chelsea Spurs. Nah, Arsenal 0-0. Nah, Liverpool Crystal Palace 1-3. Nah, orang kan bilang, "Oh, ini tanpa Mane salah, Liverpool tetap menang." Tapi lu nggak lihat cara menangnya dibandingkan pada saat ada Salah dan Mane. Lu lihat cara menangnya. Nah, lu lihat cara menangnya. Apakah layak Liverpool menang seperti itu? Alisson itu beberapa kali lu melakukan penyelamatan penting. Kalau nggak ada Alisson, menurut gue bisa jadi imbang. 1 penalti dari Fabinho. Jadi kreativitas Liverpool ini benar-benar benar-benar berkurang. Bahkan big chancesnya aja gedean Crystal Palace ada 3, Liverpool 2. Jadi memang layak menang karena efektivitas, karena individual quality gitu dari Liverpool. Tapi secara permainan jauh lebih menurun daripada pada saat ada Salah dan Mane. Kita lihat aja nanti kalau ketemu tim yang lebih berat sedikit aja, kita lihat Liverpool. Chelsea 2-0 lawan Tottenham, kemenangan 3 berturut-turut dari pertemuan mereka. 2 kali di Carabao mereka dikalahkan, kali ini dikalahkan lagi. Ya, susah juga buat Spurs kalau mau ke 4 besar. Mereka harus menghindari kekalahan seperti ini melawan kompetitor. Oke, kita ke La Liga. La Liga ini cukup seru juga. Pemain ada Sevilla imbang Celta Vigo, dan ini memang harusnya menjadi titik bagus untuk Real Madrid bisa memperjauh jarak. ATM 3-2 lawan Valencia. ATM kita tahu sendiri itu golnya juga di menit-menit terakhir. Mereka tertinggal loh dari 2-0 kalau nggak salah, atau 2-1 ya. Mereka menyamakan kedudukan di menit-menit terakhir. Iya, mereka tertinggal 2-0, mereka cetak gol di menit 64, 9-1, 9-3. Ya inilah namanya Valencia ya. Sama kayak 11-12 tahun sama Roma lah waktu itu lawan Juve. Nah, ini yang gue mau bahas, Real Madrid. Barcelona main juga ya. Oh ya, Barcelona dulu. Barcelona menang 1-0 lawan Deportivo Alaves. Menang tipis. Gol diciptakan oleh Frenkie de Jong menit-menit terakhir juga. Kesulitan juga Barcelona untuk menembus. Tidak banyak peluang juga untuk Barcelona ya. Kelihatan pemain-pemain ini memang nyaman dalam melakukan passing, tetapi tidak bisa meng-create sebuah peluang yang berbahaya. Itu yang menjadi PR bagi Barcelona.
Memang ada Pedri, ada De Jong yang menjadi istilahnya ini pakem 3 ini sudah di tengah lah, istilahnya Pedri, Busquets, De Jong itu udah pakem yang cocok lah untuk trio di lini tengah. Tapi di lini depan ini belum 100% ya. Luke De Jong masih dimainin update yang gua rasa nggak layak. Digantinya juga sama Jude Gla ya, nyaris nggak ada bedanya. Nico ya selesai juga. Kalau Memphis Depay balik kemungkinan bisa bagus. Ansu Fati, Dembele kan kemungkinan ya kita nggak tahu lah, mungkin nggak diperpanjang ya. Terus udah sih paling itu doang dari Barcelona. Terus kita ke Real Madrid. Nah kemarin ini Real Madrid ini bikin gue gemes juga, bikin gue gregetan. Kenapa? Gini, lu lawan Elche, lu udah tahu Elche ini pasti main bertahan, betul kan? Sulit untuk menembus gawang Elche. Apa yang harus dilakukan? Cetak gol cepat. Ketika lu cetak gol cepat, Elche akan keluar, lebih banyak ruang. Tapi apa yang dilakukan? Menit 3 memang Madrid tuh dari awal langsung lah, istilahnya ngegas lah, melakukan beberapa, dapat peluang depan gawang Vinicius. Tinggal lu shoot kencangan dikit lah ke arah gawang, itu udah 100% masuk. Ini shootingnya pelan, akhirnya ke save juga, gue juga bingung. Dapat peluang Benzema juga, kontrolnya bagus banget tapi shootingnya ke tengah, gue juga nggak ngerti. Dapat penalti di menit 33, nendangnya kemana ya Benzema, aduh pusing juga gue. Terus habis itu langsung kebobolan 9 menit kemudian, kebobolan sama Lucas Boye. LC itu dapat satu peluang, itu gol. Padahal Madrid itu dapat beberapa peluang, nggak ada yang jadi gol. Terus babak pertama akhirnya Toni Kroos free kick udah ke pojok gitu, masih bisa di save kiper. Waduh, gua nggak tahu lagi, kipernya memang bagus di babak pertama, Badia ini. Oke lah, kita anggap Madrid kurang beruntung di babak pertama. Gue harap ada perubahan. Ini gue bilang tinggal tunggu gol, tinggal tunggu waktu aja ini kebobolan Elche. Babak kedua nyaris sama, dapat beberapa peluang emas. Finishingnya ampunan deh, finishingnya gue nggak tahu deh itu pemain makannya apa. Vinicius dapat peluang lagi depan gawang, tendangannya melebar. Rodrigo dapat lagi peluang, tendangannya di blocking dan akhirnya melebar tipis. Casemiro kena mid-star. Kalau lu main dengan seperti itu ya susah juga, yang namanya keberuntungan ya susah juga. Vasquez juga di babak pertama udah kena tiang. Jadi ya susah juga kalau lu kalau kena tiang begitu terus kiper lu bagus ya, praktis ya sesuai aja Madrid gitu. Kurang beruntung lah istilahnya, kurang beruntung. Terus kebobolan lah 2-0. Kebobolan yang sama sekali nggak perlu, defense error menurut gue dari dua pemain ya. Entah itu di tengah yang pada saat dia intercept itu, gue lupa antara Casemiro dengan siapa itu gue lupa. Pokoknya yang Lucas Boye di tengah itu loh, ketika dia lewatin dua pemain itu sehingga pertahanan bolong, itu blunder juga, itu gue nggak ngerti. Habis itu barulah makin nyerang lagi, dapat penalti lagi kedua. Modric 1-2. Sebenarnya bisa dapat penalti ketiga, cuman nggak diambil sama wasit, mungkin kebanyakan ya kata wasit. Terus gol akhirnya di menit-menit terakhir oleh Militao. Yang gue mau sorot adalah banyak orang bilang, oh Ancelotti ini mulai karatan, Ancelotti ini mulai menunjukkan bahwa dia sulit gitu, dia kelihatan miskin taktik. Tapi kalau lu lihat lu denger pembahasan gue tadi, lu cermati apa yang peluang-peluang yang terjadi, lu nggak bisa salahin Ancelotti. Pemain lu nggak bisa nendang, pemain lu suwe istilahnya, nendangnya kemana depan gawang bisa di save oleh kiper, kena tiang, kena mistar. Lu bisa salahin Ancelotti? Nggak bisa. Kecuali mereka tidak buat peluang, mereka tidak menguasai pertandingan, mereka tidak membuat big chances. Lu bayangin big chances Madrid itu 8. Elche tuh cuma 2 ya, 2 gol itu. Praktis shotnya cuma 3 Elche. Tapi 2 gol itu nggak masuk akal, sumpah. Shot on target Madrid 8, off target 8, tiang 1. LC itu cuma 2 shot on target tapi 2 bisa gol. Gue juga nggak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Ya ini namanya juga permainan sama kayak City tadi lah, istilahnya. Ya ketika lu kurang beruntung ya siapapun juga sulit untuk memenangkan pertandingan. Tapi yang gue mau ini adalah fighting spirit Madrid ya. Mereka ketinggalan 2-0 tidak mudah untuk bisa ngejar.
tapi mereka bisa ngejar. Ya semoga aja pertandingan selanjutnya. Madrid ini kan kebiasaan menurut gue, lawan tim papan bawah selalu meremehkan, dan akhirnya peluang-peluang depan mata yang harusnya jadi gol nggak jadi gol. Mereka harusnya bisa memperjauh jarak sama Sevilla, tapi akhirnya beda 4 poin lagi ya. Kita lihat aja nanti sampai gimana ya La Liga ini. Masih panjang lah, masih panjang. Oke, segitu aja dulu pembahasan dari gue tentang La Liga dan juga IPL. Salam sepak bola.